debit remedium. Hukum akan selalu memberikan penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang adil dan bijaksana dan juga para pemerhati hukum yang kami banggakan. Di sini kami sebagai tim pro sangat menyetujui mosi hari ini, yaitu anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Dewan juri, kami menyetujui mosi ini, namun sebelum masuk ke argumen kami, mari sama-sama kita ketahui. Menurut pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, prajurit adalah warga negara yang memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat berwenang untuk mengabdikan diri dalam pembelaan negara, menyandang senjata, rela berkorban jiwa dan raga, serta berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk kepada hukum militer. Lalu, apakah yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat? Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM mengatakan bahwasannya yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu, kenapa pada akhirnya mosi ini hadir? Dewan juri, perlu diketahui bahwa urgensi hadirnya mosi ini sebagai refleksi atas ketidakmampuan peradilan militer mengadili pelanggaran HAM berat secara adil dan transparan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah membuka ruang untuk memecahkan yurisdiksi pelanggaran HAM berat dari peradilan militer, terutama karena kejahatan tersebut tergolong sebagai extraordinary crime. Mari kita lihat status quo saat ini. Indonesia telah melalui banyak kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh TNI dalam kasus pembebasan sebagian besar terdakwa kasus Timur Timur 1999 dan juga kemandekan penanganan kasus Wasior dan Wamena. Ini menjadi bukti bahwasannya proses hukum tidak tuntas dalam hal ini, dan di sini bukti bahwa peradilan militer tidak efektif menangani kejahatan HAM berat. Dewan juri, mari kita masuk ke tatanan argumentasi kami. Yang pertama, peradilan militer tidak independen karena hakim, jaksa, dan terdakwa berasal dari institusi yang sama. Hal ini disebabkan bahwasannya peradilan militer mempertemukan hakim dan penuntut umum dan juga terdakwa yang semuanya berasal dari institusi militer. Seperti yang dikatakan pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam struktur komando militer yang bersifat hierarkis, relasi jabatan, pangkat, dan loyalitas korps dapat mempengaruhi netralitas dalam proses peradilan. Fakta bahwa hakim dan jaksa berada dalam satu institusi ini membahayakan prinsip fair trial dan bertentangan dengan asas independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip number 10 Basic Principle on the Independence of the Judiciary PBB 1985. Karena itu, untuk menjalani proses yang adil dan transparan dan akuntabel, anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui pengadilan HAM, sehingga semua orang dapat melihat secara transparan terkait penyelesaian dalam perkara tersebut. Masuk ke tatanan argumen kami yang kedua, pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan pengadilan khusus. Pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan yang luar biasa yang secara hukum dan moral membutuhkan penanganan dan pengadilan khusus, yakni pengadilan HAM. Oleh karena itu, ketika pelakunya adalah anggota militer, pengadilannya tetap harus dilakukan di pengadilan HAM, bukan di dalam sistem peradilan militer. Kebutuhan terhadap pengadilan khusus ini tidak hanya menyangkut pemenuhan prinsip keadilan, tapi juga menyentuh aspek kepastian hukum, penghormatan terhadap hak korban, dan pemenuhan tanggung jawab negara dalam melawan impunitas. Nah, kebutuhan ini terhadap pengadilan khusus seperti pengadilan HAM lahir karena keresahan bahwa kejahatan berat seperti ini membutuhkan standar akuntabilitas yang transparansi dan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah menegaskan bahwa yurisdiksi kewenangan absolut pada kasus pelanggaran HAM berat diadili oleh pengadilan HAM. Rome Statute of the International Criminal Court atau ICC juga menegaskan bahwa pengadilan yang menangani kasus mampu membongkar satu struktur pelaku, bukan hanya pelaku lapangan tapi juga komandan, perencanaan, dan pengambil kebijakan. Maka dari itu kami menawarkan mekanisme yang pertama, melakukan revisi Undang-Undang Peradilan Militer, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang memberikan ruang luas bagi yurisdiksi militer untuk mengadili anggota TNI, bahkan dalam perkara yang berdampak sipil atau hak asasi manusia. Kemudian tambahan pasal pembatasan yurisdiksi militer, yaitu anggota militer yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui peradilan militer umum dan pengadilan HAM. Bangga menjadi tim pro.
Lex prospicit non respisit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri, hadirnya saya di sini akan membawa mosi kita ke arah kontra. Pertama-tama, marilah kita lihat kekhawatiran dari tim pro. Bahwasanya tidak ada independensi dari pengadilan militer karena hakim dan jaksa dari pihak militer. Tapi pada dasarnya Dewan juri, pelaksanaannya peradilan militer di Indonesia tidak berada di bawah kendali langsung markas besar TNI, melainkan berada di bawah pengawasan dan puncak kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat diawasi oleh lembaga pengawas independen, sehingga mekanisme checks and balance tetap berjalan untuk menjaga independensi dan keadilan. Proses peradilan militer menggunakan sistem peradilan satu atap yang sama dengan peradilan umum, tetapi penggunaan toga oleh hakim dan jaksa tanpa membedakan pangkat militer, serta proses persidangan yang mengikuti hukum acara pidana yang berlaku secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan militer beroperasi dengan standar hukum yang sama dan profesionalisme yang setara dengan peradilan sipil. Dewan juri, marilah kita kerucutkan mosi ini berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 yang menyatakan bahwa peradilan militer berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer maupun tindak pidana umum selama tindak pidana tersebut terjadi dalam konteks tugas militer. Dewan juri, seperti yang diketahui bersama, salah satu urgensi dari mosi ini adalah tumpang tindih yurisdiksi dan ketidakjelasan batasan antara pengadilan militer dan pengadilan HAM menimbulkan kebingungan dan hambatan dalam penegakan hukum. Banyak kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan militer tidak tuntas karena pengadilan militer tidak memiliki kewenangan atau kapasitas yang memadai untuk mengadili secara menyeluruh, terutama dalam membuktikan pertanggungjawaban rantai komando. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM mengatur pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelanggaran HAM berat, tetapi pada praktiknya pengadilan HAM sering mengalami hambatan birokrasi, tumpang tindih kewenangan dengan pengadilan militer, dan kesulitan membuktikan unsur kesengajaan dan tanggung jawab komando. Perlu diketahui Dewan juri, TNI khususnya TNI AD telah berupaya mengintegrasikan perspektif HAM dalam pelaksanaan tugasnya dengan memberikan pembekalan hukum humaniter dan HAM kepada prajurit kerjasama dengan Komnas HAM, ICRC, dan Kemenkumham. Hal ini menunjukkan keseriusan institusi militer dalam menjaga agar operasi militer tetap dalam koridor HAM dan menghindari pelanggaran. Mari kita lihat status quo sekarang. Revisi Undang-Undang TNI yang disahkan pada 2025 menimbulkan kontroversi besar terkait penguatan peran militer dalam ranah sipil dan ancaman terhadap supremasi sipil di Indonesia. Revisi ini membuka peluang bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Komnas HAM dan berbagai elemen tentunya menolak beberapa ketentuan dalam revisi tersebut karena dianggap dapat menghambat penegakan hak asasi manusia dan akuntabilitas militer. Sehingga di sini Dewan juri, peran pengadilan militer masih dianggap sebagai lembaga yang relevan untuk mengadili anggota militer, mengingat pengawasan peran militer di ranah sipil justru menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas sipil belum sepenuhnya efektif. Mari kita masuk ke rangkaian argumen yang memperkuat posisi ini. Pertama, pengadilan militer dirancang untuk menangani pelanggaran yang berkaitan dengan disiplin, struktur komando, dan operasi militer yang bersifat unik. Pelanggaran HAM berat oleh anggota militer seringkali terjadi dalam konteks tugas militer yang kompleks dan melibatkan rantai komando. Dewan juri, anggota militer adalah bagian dari angkatan bersenjata legal yang memiliki tugas dan kewenangan khusus dalam mempertahankan kedaulatan negara serta menjalankan perintah negara secara terstruktur dan berjenjang. Menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2013, anggota TNI adalah personil alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugas di bawah pimpinan resmi Panglima TNI. Status ini menempatkan mereka dalam sistem hukum militer yang berbeda dengan warga sipil biasa. Mekanisme tanggung jawab komando menjadi inti dalam pengadilan militer. Dalam konteks militer, komandan atau atasan memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran oleh bawahannya. Jika terjadi pelanggaran, komandan dapat diminta pertanggungjawaban jika terbukti lalai dalam pengawasan atau memberikan perintah yang melanggar hukum. Misalnya dalam kasus rumah gedung di Aceh, Komnas HAM menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi merupakan dari kebijakan operasi militer yang melibatkan komandan dan anggota Kopassus serta satuan lain di bawah komando Panglima TNI. Pengadilan militer memiliki kapasitas untuk menilai unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan doktrin militer dan hierarki komando yang berlaku. Kita lanjut ke argumen yang kedua, keefektivitas perjalanan persidangan. Mekanisme pengadilan HAM seperti dalam diatur Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dinilai ambigu dalam merumuskan pertanggungjawabannya komando dan unsur pelanggaran HAM berat sehingga berisiko menciptakan kekosongan hukum. Dalam konteks efisiensi dan kepastian hukum, pengadilan militer dapat segera memproses perkara melibatkan anggota TNI dengan mekanisme yang jelas dan terorganisir. Misalnya di lingkungan peradilan militer setelah Kadilmil memutuskan bahwa suatu perkara termasuk kewenangannya, ia akan segera menuju hakim militer yang akan menyidangkan perkara tersebut dan menetapkan hari sidang. Proses ini berlangsung dengan cepat, terutama jika terdakwa dalam tahanan, sehingga penyidakan dapat dilakukan tanpa penundaan yang berarti. Maka dari itu, mekanisme yang bisa kami tawarkan adalah reformasi pengadilan militer harus mencakup penghapusan kewenangan ANKUM, atasan yang berhak menghukum, dan peningkatan transparansi proses persidangan. Serta yang kedua, pelibatan korban dalam proses hukum dalam pemenuhan hak reparasi perlu diintegrasikan ke dalam sistem peradilan militer untuk memastikan keadilan restoratif. Maka dari itu, saya bangga menjadi tim kontra. Terima kasih. Indeks enemy sermo, cara seseorang berbicara menunjukkan jalan pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta seluruh pemerhati debat hukum sekalian. Selanjutnya, saya sebagai pembicara ketiga akan menyimpulkan alur perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang terhormat,
Tim pro dan tim kontra sebenarnya mempunyai visi yang sama, yaitu untuk mencapai keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, di sisi pro mereka membawakan urgensi bahwa berdasarkan status quo yang ada di Indonesia sekarang, yaitu ketidakmampuan peradilan militer mengadili pelanggaran HAM berat secara adil dan juga transparan, dan juga masih banyak kasus di Indonesia seperti kasus Wasior di Wamena tahun 2001 masih belum terselesaikan. Ini sudah menjadi bukti bahwa peradilan militer tidak efektif menangani kejahatan HAM berat di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, di sisi kontra mereka membawakan urgensi bahwa mosi ini hadir dikarenakan adanya tumpang tindih yurisdiksi dan ketidakjelasan batasan antara pengadilan militer dan juga pengadilan HAM yang menimbulkan kebingungan dan juga hambatan dalam penegakan hukum. Pada dasarnya mekanisme peradilan anggota militer itu telah diatur secara kompleks di dalam peraturan perundang-undangan seperti nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan juga Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya tim pro membawakan argumen bahwa peradilan militer dalam prosesnya tidak independen dikarenakan peradilan militer mempertemukan hakim, penuntut umum, dan juga terdakwa, yang mana semuanya berasal dari institusi yang sama, yaitu militer. Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Hal ini tentu dapat mempengaruhi netralitas proses peradilan dan membahayakan prinsip fair trial yang ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian di sisi kontra, mereka menyampaikan bahwa untuk menghindari tumpang tindih yurisdiksi, maka keterbatasan birokrasi serta kesulitan hakim di pengadilan HAM sipil untuk membuktikan unsur pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer karena keterbatasan pemahamannya tentang fungsi struktur jabatan di komando militer, maka pengadilan militer sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer sudah sangat tepat untuk mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer. Dan pada akhirnya argumen-argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pro dan kontra sama-sama kompleks dan terstruktur serta mampu memberikan perspektif baru tentang isu bagaimana mekanisme pengadilan yang tepat untuk mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat. Dan dari analisis perdebatan ini juga sudah sepatutnya diharapkan dapat menghadirkan cara pandang baru mengenai isu yang telah dibahas dalam mosi, dan tentunya juga diharapkan agar dapat bermanfaat dan juga memberikan wawasan yang baru bagi pemerhati debat hukum sekalian. Oleh karenanya kami akhiri perdebatan ini dengan sebuah pantun, pergi ke Jepang untuk bertemu Ultraman, sampai di sana sekalian mampir ke Gunung Fuji. Perdebatan tidak hanya selalu tentang beradu argumen, tetapi juga tentang mekanisme dan mencari solusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.